Rangkuman syarah hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Amal itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs, Umar bin Khattab, ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, amal itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diniatkannya itu. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ditujunya itu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di awal kitab sahihnya dalam Al-Iman, bab tentang amal itu bergantung pada niat, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, dan ada 5 hadis serupa di penjelasan lain dalam sahihnya. Imam Muslim dalam Al-Imarah, bab sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya, amal itu bergantung pada niatnya," nomor 1907. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Talak, bab maksud talak dan niat, nomor 2201. Tirmidzi dalam kitab Fathail al-Jihad, keutamaan jihad, bab keterangan tentang orang yang berperang karena riya dan dunia, nomor 1646. Ibnu Majah dalam kitab Zuhud, bab niat, nomor 4227. An-Nasai dalam kitab Taharah, bersuci, bab niat dalam wudu, nomor 1 halaman 59-60. Dalam Musnad pada nomor 1 halaman 25 dan 43. Ad-Daraqutni, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Kedudukan hadis-hadis ini termasuk salah satu hadis penting dan pokok agama yang sebagian besar hukum-hukum syar'i bermuara padanya. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Abu Dawud berkata, hadis mengenai amal itu bergantung pada niatnya, merupakan separuh dari Islam karena Islam ada kalanya bersifat lahir yaitu amal, dan ada kalanya bersifat batin yaitu niat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, hadis mengenai amal itu bergantung pada niatnya mengandung sepertiga ilmu. Hal itu dikarenakan usaha seorang hamba itu bisa dengan hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Niat di dalam hati adalah salah satu dari ketiga macam usaha tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyunahkan mengawali judul kitab dan karangan-karangan mereka dengan bab niat. Imam Bukhari misalnya, menjadikan bab niat pada awal sahihnya. Begitu juga dengan An-Nawawi yang menjadikan bab niat sebagai bab pertama pada ketiga bukunya, Riyadh Eshsol. Manfaat hal ini adalah sebagai pengingat bagi para pencari ilmu agar meluruskan niatnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menuntut ilmu dan melakukan kebajikan. Adapun bukti yang menunjukkan pentingnya bab niat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini di dalam khutbahnya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Umar juga melakukan hal yang sama. Abu Ubaid berkata, tidak ada dalam hadis-hadis suatu faedah yang lebih komprehensif, lengkap, dan banyak daripada hadis niat ini. Latar belakang hadis ini, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mujam Al-Kabir dengan sanad yang para perawinya adalah terpercaya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu di antara kami ada seorang lelaki yang meminang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun, Ummu Qais enggan menikah dengan lelaki tersebut, hingga ia hijrah. Lelaki itu pun hijrah dan berhasil menikahi Ummu Qais." Intisari hadis ini bermakna bahwa siapa saja yang berniat melakukan beramal saleh, tetapi tidak bisa melakukannya karena ada uzur yang mendesak, baik sakit maupun meninggal dunia, maka ia tetap mendapatkan pahala. Demikianlah penjelasan mengenai hadis amal tergantung pada niatnya. Semoga kita dalam melakukan amal perbuatan selalu diawali dengan niat yang baik.